Hai, Halo, sorry, sorry ya, aku oke. nggak make up, Iya nggak apa-apa Kak. ini doang. Hai, hai, hai. Oke, berarti langsung kita mulai aja ya Kak. Boleh. Oke, Ya, aku boleh pakai Bismillahirrahmanirrahim. kayak cowok banget gitu. Ayo pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat datang di Android Chit Chat, Ngobrol ngobrol asik tentang bareng anak IT. Nah, edisi pertama ini kita akan membahas tentang persiapan karir UI UX designer. Nah, di sini kita bakal ngebahas terkait persiapan karir seorang UX designer. Nah, sebelum lanjut ke topik pembahasan, ada baiknya nih kita kenalan dulu. Kenalkan, nama saya Dan Fauzan dan juga teman Nama saya, saya. nama saya Badar Rizky Atorik. Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber yang keren banget nih, yang akan sharing-sharing terkait persiapan karir UI UX designer. Silahkan Kak Akis perkenalkan diri. Halo semuanya, apa kabar? Halo Kak Akis. Pak. Aku, nama aku Amalia Nurul Balkis. Dulu pernah jadi mahasiswa di UPN. Dulu aku eh, jurusan aku dulu SI, sekarang kerja sebagai product designer. Ya alhamdulillah udah hampir 4 tahun. Sekarang lagi di health tech gitu, namanya Sirka gitu. Jadi health tech tentang kayak diet coaching gitu sih. So far itu aja kali ya. Oke, gimana nih Kak kabarnya sekarang? Puasanya lancar nggak gitu? Eh, dibilang puasa lancar, aku udah 4 hari nggak puasa gitu. Puasa. Oh iya, Jadi denger-denger Kak Kis ini lagi lagi ngandung baby ya? iya nih, alhamdulillah guys. Berapa bulan Kak kalau boleh tahu? Eh 13 minggu. Oh, 13 minggu. Dikit Kalau lagi bulan dong itu. lagi Bisa lama kemana? nggak? 13 minggu? Lama dong, kan lahiran 40 minggu. 40 minggu. Ya udah Kak, Oh iya berarti. mudah-mudahan Kak Kis sama babynya sehat-sehat terus ya Kak. Amin. Terima Oh kasih. ya Kak, berarti kesibukan sekarang itu lagi persiapan buat kelahiran ya Kak? Atau ada kesibukan lain Kak? Enggak dong, lahiran masih lama ya. Sekarang aku kalau dibulanin tuh masih 3 bulan, jalan 4 bulan. Jadi kan lahiran 9 bulan, jadi masih lama banget. Jadi sekarang kesibukannya lebih ke kerja, terus ngurus rumah, begitu aja sih. Sama mungkin apa ya, mempersiapkan mental kali ya. So, mempersiapkan mental di sini tuh karena bentar lagi udah mau jadi ibu. Jadi Oh ada iya. beberapa yang kayak di sortir lagi nih prioritasnya gitu. Gitu sih, sama paling ada beberapa yang kayak masih harus menyesuaikan, kayak tiba-tiba suka sakit perut atau mual gitu. Jadi itu juga mengganggu pekerjaan sih. Jadi mungkin kebanyakan bobo untuk sekarang gitu. Oh, berarti lagi kayak masa bed rest gitu ya Kak? Iya, benar banget. Oh iya teman-teman, Kak Akis ini udah banyak banget achievementnya loh. Salah satunya adalah juara satu kompetisi mobile application di Politeknik Negeri Semarang. Nah, kita boleh nanya sedikit nggak Kak? Atau ceritain sedikit tentang kejuaraan itu? Dulu tuh aku waktu semester berapa ya? 2018 tuh aku semester berapa aku lupa. Mungkin semester 5 apa 6 gitu. Aku sama teman-teman Android lainnya, namanya satu lagi tuh namanya Lianda. Mungkin kalian sering denger ya Lianda. Sama satu lagi itu Velia. Velia itu anak Android dulu, teknik informatika, jurusan teknik informatika angkatan 16. Jadi kita bertiga coba-coba nih kayak explore ide gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah ada kejuaraan nasional di Semarang gitu. Terus emang waktu itu tuh kita lagi kayak didorong-dorong sama dosen untuk coba ikut lomba, ikut lomba gitu. Maksudnya buat
biar kita tuh punya kayak prestasi nanti pas keluar dari UPN gitu. Jadi akhirnya aku sama si teman aku ini, dua teman aku ini akhirnya kita ikut kejuaraan itu, coba-coba cari ide, terus kita juga waktu itu kalau nggak salah nyiapinnya mendadak banget sih, mendadak gitu, kayak cuma day one pengumpulan proposal tuh baru jadi proposalnya. Ya samalah sama mahasiswa lainnya ya, mepet-mepet deadline. Terus alhamdulillah keterima, lolos ke finalis, terus akhirnya bisa ke Semarang dan alhamdulillah juga juara 1 gitu. Betul ketuanya Widih. lihat ya, bukan aku. Jadi Aku mantap banget, ayu-ayu keren. desainernya aja. Nah, mungkin Berarti nih awalnya dari ini loh, dari didorong sama dosen gitu ya Kak? Iya, betul. Dan emang karena kita juga kan dulu awal-awal angkatan Android lama banget tuh, kan mungkin dibilang aku angkatan kedua Android ya. Nah itu tuh lagi emang gimana ya, kita lagi development banget nih buat Android gitu. Kita emang lagi cari-cari juga kejuaraan biar kita lagi maksudnya kayak mendorong diri sendiri gitu buat nama Android juga, biar nanti kedepannya Android bisa lebih gampang nih kalau ada apa-apa gitu. Jadi ada namanya juga sih gitu. Waktu itu motivasinya. Wah, keren banget nih. wah, mantap banget nih Kak Akis. Mungkin ya teman-teman sama Kak Akis belum tahu nih Android Teacher itu apa sih? Karena ini kan program baru di kita. Jadi Android Teacher itu kayak jenis podcast gitu, tapi bentuknya visual. Nah, nantinya gitu kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang bisa berasal dari anggota, pengurus, ataupun alumni dari KSM Android UPN-PJ. Nah, topiknya juga beragam nih, kayak gini nih. Kan kali ini kita topiknya karir, judulnya IT. Nah, bisa juga nanti tentang berita-berita IT yang terbaru. Kayak gitu, Kak. Masih banyak lainnya lah pokoknya. Ditunggu aja, seru pokoknya. Oke, Asik. sekarang kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu namanya ngobrol perkara IT. Nah, ini buat teman-teman yang mau nanya, bisa aja langsung ditulis di kolom komen dengan formatnya itu hashtag tanya, terus pertanyaannya apa, gitu ya. Sekali lagi, kalau misalnya mau tanya, bisa aja tulis di kolom komen dengan formatnya itu hashtag tanya, terus pertanyaannya apa, gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen ngopi. Silakan Bara. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Yang pertama nih Kak, sebenarnya UI UX design itu apa sih Kak? Nah, mungkin beberapa dari kita ada yang belum paham apa itu UI, apa itu UX. Oke, jadi sebenarnya banyak ya. Sekarang tuh kalau misal kalian lihat-lihat di, misalnya biasanya kayak baca di mana sih UI UX tuh, kayak di forum sih, kayak artikel-artikel gitu, atau mungkin banyak dari kalian udah pada punya LinkedIn gitu, terus ngelihat postingan-postingan tentang UI UX design gitu ya. Nah, sebenarnya UI UX design itu mungkin memang enakan langsung jelasin kali ya, kalau boleh aku jelasin langsung perbedaannya, mungkin boleh ya. Oh iya, Jadi boleh Kak. emang UI UX itu beda, tapi nggak bisa dipisah gitu. UI sendiri itu ibarat kita tuh makan kue, dan kuenya itu cantik gitu kita lihatnya. Kayak misalnya red velvet terus dihias cantik gitu kan, sampai orang tuh pengen makan tuh red velvet gitu. UX itu adalah rasa dari si red velvet itu, manis, terus asam, terus kayak ada rasa kejunya gitu. Nah, jadi di situ adalah jadi ini nih, jadi satu kesatuan kan. Akhirnya kue yang cantik plus rasa yang enak gitu, dan bikin orang jadi pengen makan si kuenya. Nah, itu ibaratnya UI sama UX gitu. Nah, UI itu adalah kita bisa bilang all about visual, about what application bisa di-represent gitu dengan baik, dengan visual yang baik, dan bisa di-represent dengan brand
sesuai brand company-nya dengan baik sampai si si pesan-pesan dari brand atau mungkin kayak pesan dari produknya itu tersampaikan dengan baik dan sesuai juga dengan user personanya. Nah, kalau UX sendiri, UX itu lebih ke fungsionalitasnya. Gimana caranya kita mendeliver hal ini dengan baik gitu dan dengan mudah sehingga user-user yang yang akan memakai si aplikasi tersebut tuh bisa mudah melakukan melakukan apapun yang memang sebenarnya kita tujukan untuk si produk tersebut gitu. Kayak misalnya Instagram gitu kan. Instagram kan sebenarnya UI-nya simple kan, nggak terlalu ribet gitu. Kalau kita lihat kan, orang juga pasti gampang langsung pakai. Jadi orang langsung kayak adaptasinya tuh cepet. Nah itu fungsi dari UX. Nah fungsi dari UI sendiri kita jadi tahu nih, oh ternyata Instagram itu bisa direpresentasikan dengan baik dengan warna yang kita tuh udah langsung tahu gitu dalam otak, oh pink, purple sama kuning terus gradiasi gitu. Itu kan udah kayak kebayang, oh Instagram gitu kan. Nah, itu berarti UI designernya Instagram tuh udah berhasil untuk memberikan pesan brandnya kepada kalian gitu. Gitu sih singkatnya. Berarti kayak kalau UI itu kalau diibaratin kayak tampilan sebuah kue, sedangkan si UX itu rasa dari kuenya ya Kak? Oh, betul banget. Gitu. Nah, Ini mungkin masih nyambung ya pertanyaannya sama yang si Bara tadi. Kan tadi Kakak udah jelasin tuh perbedaannya antara UI apa, UX apa. Nah, mungkin boleh Kak dijelasin lagi UI desain itu harus bisa ngapain sih Kak? Terus UX desain itu harus bisa ngapain kayak gitu? Kalau untuk UI design itu harus bisa ngapain ya? Pertama memang kalau misalnya keduanya itu punya satu kesamaan, satu skill yang gimana ya jelasin ya. Jadi dua-duanya UI sama UX itu punya satu skill yang dibutuhkan gitu, sama-sama punya satu skill yang dibutuhkan yaitu critical thinking. Itu dibutuhkan banget buat UI sama UX designer. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang kayak nonton terus kayak menebak gini, oh UI designer berarti harus bisa desain, UX designer nggak perlu bisa desain juga nggak apa-apa gitu, itu salah. Jadi sebenarnya desain doang atau mungkin gimana caranya kamu desain itu kan lebih ke warna, itu aja nggak terlalu butuh gitu. Maksudnya itu aja nggak cukup, itu butuh tapi nggak cukup kalau misalnya nggak ada critical thinking gitu sih. Itu yang paling penting. Nah untuk UX sendiri, UX designer sendiri itu memang nggak terlalu butuh desain, tapi empati yang dibutuhin. Kenapa empati? Karena dengan empati itu kita bisa menempatkan diri kita di perspektif manapun gitu. Misalnya aku punya produk, terus yang akan menggunakan produk aku ini personanya adalah Bara gitu kan. Nah aku bisa menempatkan diri aku sebagai Bara dengan cara empati gitu. Nah itu yang dibutuhkan untuk dari UX designer. Gitu. Jadi soft skill ya. Oh, soft skill juga. Oke, jadi kalau misalnya UI itu yang penting itu kan critical thinking, sedangkan UX itu kan tadi empati. Oke, nah sekarang kita udah pada tahu nih Kak, apa itu UI, apa itu UX, beserta profesinya. Nah selanjutnya, apa benar Kak kalau UI UX designer itu harus dari jurusan IT? Enggak. Enggak, kenapa? Karena sebenarnya aku singkatnya tuh aku punya banyak temen yang dia itu nggak dari UI UX gitu, ada yang dari arsitektur kan, ada yang dari psikologi, ada yang dari DKV, jadi nggak harus anak IT. Cuma kalau misalnya memang anak IT, biasanya nih anak IT yang jadi UI UX designer itu mungkin ada advantage yang lebih nih, karena kita kan belajar UML gitu kan ya. Kita belajar ngoding, jadi kita bisa lebih paham tentang bisnis, tentang flow, dan kita juga bisa lebih paham tentang engineer kita gitu. Gitu sih.
Oke, jadi ya nggak harus anak IT ya Kak, bisa dari mana Iya, aja gitu. betul. Ya, harus anak Eh, IT. Mungkin mau ingetin lagi buat teman-teman yang mau nanya, bisa tulis di kolom komen dengan formatnya itu hashtag tanya, terus pertanyaannya apa. Nanti kita bakal bacain. Oke, lanjut ke selanjutnya. Seberapa besar sih Kak peluang kerja UI UX designer di Indonesia? Apakah profesi UI UX ini sekarangnya atau kedepannya bakal dibutuhin banget nih sama perusahaan-perusahaan gitu? Hmm, kalau menurut aku sih, dibilang market itu gede banget ya marketnya UI UX design. Kenapa? Karena sekarang tuh udah banyak banget digitalisasi gitu. Apa aja pasti kita punya ide buat mendigitalisasi sesuatu gitu. Nah, proses digitalisasi itu udah pasti butuh beberapa role-role digital nih, kayak misalnya product manager gitu kan, engineer. Nah, gitu juga dengan product design atau UI UX designer gitu. Nah, karena itu bahkan sekarang sesuatu yang enggak, yang tadinya nih mungkin kita pikir itu seperti ini ya, seperti apa namanya, ini company atau korporat lama, dan kayak misalnya sebut aja Bank Indonesia gitu, BI gitu kan. Nah itu kan sebenarnya BUMN yang menurut kita ini BI nggak mungkin butuh UI UX gitu, karena mereka ngurusin apa sih. Nah bahkan sebenarnya mereka juga butuh loh UI UX design. Jadi bahkan role ini itu udah masuk ke dalam pemerintahan. Jadi kayak misalnya BUMN kayak bank, BUMN kayak apa namanya yang tadi BI, itu semuanya sebenarnya udah butuh yang namanya UX design. Jadi menurut aku apa namanya marketnya tuh tinggi banget gitu buat kalian tuh bisa masuk ke dalam UX design gitu. Nggak sedikit lah, pasti pasti kalian nyangkut dimanapun karena emang marketnya gede banget. Terus buat jawab yang kedua ya, tadi gimana? Yang pertanyaan kedua tadi. Eh, Kira-kira kedepannya tuh profesi kedepannya bakalan dibutuhin banget gak sih terus Oh, UI UX? tadi udah aku jawab berarti ya. Iya bakal dibutuhin banget. Karena ya itu, karena banyak banget digitalisasi gitu. Hampir semuanya ya. Maksudnya sebenarnya mulai dari Gojek ke 2015 tuh sampai sekarang tuh semua bisa digitalisasi. Kayak misalnya kayak banyak lah. Aku aja sekarang udah hampir nggak pernah keluar rumah loh, gara-gara semuanya sudah digitalisasi gitu. Kayak beli sayur di sayur box ya kan, beli makan Iya. GoFood ya kan. Gitu. Lama-lama gendut di dalam terus. Itu Oh iya, berarti eh, si UI UX ini udah banyak dibutuhin ya Kak? Kayak di betul. berbagai bidang. Contohnya tadi BI, Bank Indonesia. Nah, selanjutnya nih Kak. UI UX designer bisa kerja di industri apa aja sih Kak? Apa cuman startup atau perusahaan aja? Hmm, sebenarnya banyak ya UI UX designer tuh bisa kerja di industri apapun. Misalnya nih, kalau misalnya industri startup memang banyak ya. Kalau misalnya startup tuh industri kan lebih ke startup sama company itu sama. Maksudnya startup itu adalah company yang baru ya. Nah, industri itu adalah topik yang mereka ambil ya maksudnya. Nah, industri itu bisa kesehatan, akademik ataupun apapun itu bisa juga gitu loh. UI UX bisa kerja di sana asal emang ada digitalisasi di dalamnya gitu. Misalnya mereka punya produk apa, terus misalnya mereka punya produk apa dan memang produk itu produk digital. Nah itu pasti ada lowongan kerja UI UX dalam situ gitu. Nah kalaupun memang enggak, itu seorang UI UX misalnya kita nih, kita nggak into kerja di company, atau misal kayak kita nggak into kerja di startup gitu kan, kita mau kerja sebagai individual itu juga bisa gitu. Kita bisa jadi freelancer juga, jadi misalnya misalnya nih kita UI UX designer, terus kita posting portfolio kita dengan bagus, portfolio kita tuh bagus-bagus banget, kita posting di Dribbble, atau mungkin kita posting di LinkedIn, atau mungkin kita posting di dimanapun lah gitu, di Instagram atau apapun itu. Nah kalau misalnya kalian mau advertise itu,
kalian bisa juga dapat klien dari situ. Jadi kliennya itu bisa aja kayak project company yang kasih project ke kalian, gue mau kerjaan ini dong gitu kan, tolong gue ada project tapi gue nggak mau hire UX design, tapi gue bisa nggak ya kasih project ini ke lo gitu. Nah itu bisa kayak gitu, itu lebih ke freelancer. Atau mungkin kalian mau kerja di software house. Nah software house di sini adalah dia itu company yang ini yang apa namanya menyediakan layanan konsultasi kepada kepada apa namanya company-company yang mungkin mereka itu belum punya divisi digital gitu. Jadi nanti kalian yang kerjain flow-nya, terus kalian yang bikin produknya gimana, kolaborasi sama stakeholder, terus kalian bakal ngobrol sama engineer kalian juga buat dibikinin nih aplikasinya gitu. Yang nanti akhirnya akan di-deliver ke company-company yang sudah mau order gitu istilahnya. Jadi banyak banget sih pokoknya. Luas banget ya Kak ininya, jangkauannya kalau UI UX tuh. Nggak mesti di Betul, perusahaan gitu. Jadi betul banget. kita juga mau sendiri juga bisa gitu kan. Benar banget. Juga nih pertanyaan dari @aska LLTHN. Kak, gimana sih ngeyakinin diri biar tetap fokus di UI UX, tapi tuh ngerasa kemampuannya tuh kurang gitu Kak? Kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya gimana kamu mau ngeyakinin diri kamu di UI UX tapi kemampuan kamu kurang. Nah, kalau aku sih lebih kayak kenali dulu kamu tuh sebenarnya mampunya di mana gitu. Kalau misalnya memang kamu memang mampu di UI UX design, belajar aja gitu. Karena sebenarnya kalau aku tuh tipikal orang yang nggak terlalu peduli sama passion ya. Yang penting tuh strength. Kalau menurut aku, kenapa? Karena sebenarnya passion itu bisa berubah-berubah sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan kamu lihat. Nah, namanya orang kan kalau misalnya, maksudnya wawasan orang kan akan dari yang sempit akan meluas gitu kan. Kita akan melihat seseorang yang baru besoknya, besoknya, besoknya. Nah, pasti kalian kayak akan membandingkan diri kalian lagi gitu. Nah, karena itu lebih coba fokus kepada strength-nya dulu nih. Misalnya kamu kuat di mana. Kalau misalnya emang kamu kuat, kamu kenapa kamu mau jadi UI UX? Karena kamu suka desainnya. Coba belajar dulu. Tapi UI UX itu nggak cuma untuk desain gitu. UI UX design itu nggak cuma tentang kamu put some components like good components inside some application or product. Nggak kayak gitu doang. Kamu pasti harus mikirin orang yang akan pakai. Kamu akan mikirin flow-nya. Nah, terus kalau kayak gitu ya udah arahkan diri kamu ke graphic designer kalau memang kamu pengennya desain. Nah, kalau misalnya kamu suka critical thinking-nya, tapi aku tuh kurang banget Kak di desain gitu kan. Tapi aku suka bikin flow. Consider yourself as UX designer gitu. Itu juga bisa loh guys. Nah, selain kamu bisa jadi UX designer, kamu bisa juga tuh coba mengolah lagi kemampuan desain kamu, kemampuan UI kamu bersama teman kamu yang UI designer. Jadi kalian saling berkolaborasi gitu, saling mengajarkan satu sama lain gitu. Kalau misalnya memang kamu masih kepengen di UX design. Nah, kalau misalnya juga bisa juga kalau misalnya kamu ngerasa tapi aku emang beneran pengen di UI UX design, cuma aku masih belum tahu aku harus belajar di mana. Nah, biasanya tuh kamu bisa coba bootcamp, cari-cari tahu, dengerin podcast. Kalau aku sih kayak gitu ya, bootcamp, dengerin podcast, terus pernah dibayarin kantor juga buat training gitu. Terus training, terus udah gitu coba untuk yang paling banget nangkep itu adalah pelajaran yang bikin kamu bener-bener tahu gitu loh gimana UX design adalah magang gitu. Coba magang, kalau kamu udah magang kan berarti kamu bener-bener udah masuk ke dalam project kan. Dan kamu udah tahu UI UX design itu gimana, real action orang-orang di UI UX design itu seperti apa. Nah, kamu bisa lebih yakin untuk mengambil si UI UX design juga atau enggak. Nah, selagi kamu masih jadi mahasiswa, jadi cobalah apapun kalau menurut aku ya, yang benar-benar kamu inginkan explore sebanyak-banyaknya gitu. Kalau misalnya emang kamu masih belum yakin kalau kamu mau jadi UI UX design. Jangan-jangan kamu yakinnya jadi gini lagi, engineer kan, bisa jadi. Jadi tapi aku tertarik sih lumayan sama UI UX design sih. Oh iya, serius, keren banget. Semangat Ya lagi. kalau Siap Kak.
Oke, selanjutnya ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Ed Septridiana. Kak, cara cari inspirasi buat desain UI UX dari mana aja ya Kak? Inspirasi buat UX design. Kalau aku tuh biasanya ini dulu sih, apa namanya, lebih ke pelajari benchmark dulu. Misalnya nih di kantor aku kan uh, industrinya kesehatan ya kalau di sekarang, kalau aku kerjaan aku sekarang. Nah, misalnya aku dapat kayak project buat bikin A gitu. Nah, si project tersebut, oh aku coba pelajari nih, oh ini tuh A tuh apa sih? Oh ternyata dia itu aplikasi ini aplikasi buat diet misalnya gitu. Nah, aku coba benchmarking sih untuk lihat apa namanya aplikasi-aplikasi serupa nih, kayak misalnya aplikasi diet lainnya gitu. Kita lihat dulu nih, oh mereka interaction-nya kayak gini gitu. Nah, dengan seperti itu kamu kan bisa benchmarking dan tahu kayak minus plusnya tuh di mana si aplikasi itu. Jadi kamu bisa mengambil baiknya dan membuang buruknya gitu kan ya. Nah, itu inspirasi pertama. Nah, kedua, kalau misalnya emang kamu buntu banget masalah desainnya, aku biasanya lihat Dribble atau mungkin bisa lihat Behance sih. Nah, tapi sebenarnya desain-desain Behance atau Dribble itu kebanyakan desain-desain yang emang kelewat cakep gitu, sampai sebenarnya engineer tuh nggak bisa implement gitu. Nah, itu nggak bagus juga. Jadi kamu coba lihat juga nih, dan kamu konsultasikan kepada engineer kamu. Kayak misalnya kamu bikin komponen text field-nya tuh custom, terus kamu nanya nih sama engineer kamu, boleh nggak ya Halo Kak. Wah, sinyalnya. Nih, oh ya, mau nginget lagi buat teman-teman yang mau nanya, bisa aja tulis di kolom komentar dengan hashtag tanya, terus pertanyaannya apa. Nanti kita bakal tanyain ke Kak Akif. Sebentar ya teman-teman, mohon maaf ada kendala jaringan. Nah ini Kak Aki sudah masuk lagi nih. Oke, sorry tadi ke close. Ya, Iya. lanjut ya. Oke, nah yang tadi itu berarti kamu kan udah tahu nih, kayak misalnya kamu udah tahu nih kamu mau implement komponen yang kayak gimana gitu kan. Nah, kamu konsultasikan ke engineer kamu, ini sebenarnya bisa nggak kalau misalnya diimplementasikan gitu. Misalnya text field custom ini kira-kira bisa nggak untuk diimplementasikan, kira-kira butuh effort yang gede nggak nih gitu. Kalau misalnya emang kata engineer kamu, oh ini bisa nih dan nyambung nih masuk ke scope sprint kita, ya udah lanjutkan. Dan kalau misalnya emang nggak bisa gitu kata engineer kamu, dan sebenarnya itu cuma kayak nice to have doang, kayak ya udah bagus-bagusan aja gitu ya, berarti drop that solution, cari solusi lain gitu yang mungkin lebih visible untuk apa namanya dilakukan dan diimplementasikan itu. Iya Kak, emang bener sih, kadang kan kalau kita nih sebagai misalnya UI UX nih, desainnya udah bagus banget, tapi si engineer-nya kan pusing tuh kadang. Nggak Iya, tahu cara ininya ini gimana lagi. Iya Kak. benar. Kalau misalnya kalau kalian udah sempat kayak dapat project gitu, udah ada nggak sih sekarang engineer? Dulu sih waktu aku ada ya kayak proyekan gitu. Ada Kak. Nah, apalagi kalau kalian udah ikut itu pasti udah paham banget tuh gimana engineer suka bingung cara bikinnya gimana. Oke Kak. Ini ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Mayroh Cup. Ada nggak sih tips buat desain app bar untuk mobile apps? Nah, desainnya itu bisa cepat gitu, gimana Kak? Ada nggak sih Kak tipsnya? Cara biar cepat gitu. App bar, Iya. app bar buat mobile apps biar cepet. Ya, ngedesainnya tuh bisa cepet gitu. Ada nggak sih tipsnya? Kalau misalnya aku dulu, aku udah nggak dari dulu sekarang sampai sekarang ya. Yang namanya app bar itu biasanya aku desainnya sekali doang, terus aku masukin ke dalam komponen. Kalau misalnya kalian pakai Figma itu udah ada yang namanya komponen, itu kalian tinggal create komponen aja. Nah, itu kalian tinggal ini deh, tinggal apa namanya kopas-kopas aja ke setiap UI yang kalian punya.
Nah, kalau misalnya emang ada perubahan di app bar kalian, itu tinggal satu kali aja nih coba itu namanya satu kali aja gantinya. Nanti ganti sih kalau aku. Kalau misalnya app bar itu ya yang dimaksud apa Iya. gitu. Oke, berarti itu bisa pakai kayak komponen gitu ya, Kak? Kalau di Figma. Oke, nah ini ada lagi nih Kak dari @Raisa Gabriel. Apa sih yang harus ditonjolin dari portofolio UX designer? Yang pasti kalau kebanyakan sekarang sih yang pada ditonjolin adalah desainnya ya. Ya nggak sih? Kalau kalian lihat di Google gitu. Nah, yang benar adalah proses kamu mendesain itu. Maksud proses mendesain itu bukan kamu taruh blank space terus kayak kamu taruh komponen-komponen gitu enggak ya. Jadi yang benar adalah gimana proses berpikir kamu saat kamu bikin desain. Misalnya kayak dari problem solvingnya kayak gimana, ideationnya kayak gimana, researchnya kayak gimana, sampai bisa kayak gitu loh. Sampai bisa desain kamu tuh seperti itu. Gimana sih caranya gitu. Nah itu kamu harus tonjolin tuh kayak oh aku punya problem ini, aku punya solusi ini, aku udah research ke usernya seperti ini, personanya kayak gini, empathy mapnya kayak gini, kalau misalnya emang ada flowchartnya kayak gini, terus aku bikin wireframe juga, terus habis itu bikin UI-nya gitu. Itu yang harus ditonjolin. Oke, berarti selain desainnya kita harus kayak ngejelasin kayak prosesnya gitu ya Kak? Betul, betul banget. Oke deh. Pertanyaan selanjutnya sih, kan kakak nih udah lama nih di dunia UI UX. Apa sih suka dukanya menjadi seorang UI UX designer, Kak? Suka dukanya ya banyak. Apa tuh? Sukanya banyak banget. Kalau sukanya ini sih ya, sukanya dulu kali ya sebelum buka. Ya Allah, buka. Sukanya tuh gini, kalau misalnya kamu jadi UI UX itu kamu bakal ngobrol banyak sama orang buat di empati dan bukan orang, maksudnya orang di sini itu bukan user aja yang kamu ajak ngobrol, tapi kamu juga ngobrol sama stakeholder kamu. Misal nih kayak kamu ngobrol sama product manager kamu atau project manager kamu, terus kamu juga ngobrol sama business development kamu, BD atau BA kamu juga ngobrol sama apa namanya engineer gitu. Nah, saat kamu proses ngobrol itu, aku tuh kok saat proses ngobrol itu tuh aku jujur ngerasa kayak wawasan-wawasan yang mereka punya itu membuka mata aku gitu, dan aku bisa belajar dari mereka. Misalnya nih aku ngobrol sama PM atau mungkin aku ngobrol sama BA gitu, nah aku bisa jadi ini nih, jadi apa namanya, aku bisa mempelajari gitu loh cara berpikir gitu. Aku bisa paham, oh ternyata mereka itu berpikirnya secara kayak gini dan lebih ngerti kalau misalnya bisnis itu harus apa, company itu sedang sedang mentargetkan apa gitu, dan apa yang harus kita bantu sebagai UI UX designer atau product designer gitu. Nah, sebagai user advocate kita juga ngobrol sama user gitu kan. Kita mengerti juga mereka tuh butuhnya apa. Nah, dari situ kamu belajar, kamu nih atau aku belajar juga nih kayak oh bisnis butuhnya ini, tapi user butuhnya ini. Nah, gimana nih cara kita dapetin benang merahnya gitu. Itu experience yang emang cuma jam terbang doang guys, kalian harus benar-benar rasain gitu, benar-benar kayak kalian tuh harus terjun langsung untuk mendapatkan experience itu, dan itu precious banget. Dan aku apa namanya, sangat-sangat seneng aja gitu loh dapat experience itu, dan aku yakin kalian nih orang-orang yang mau jadi UI UX designer tuh bakal seneng banget juga nih kalau misalnya dapat experience belajar itu, karena itu benar-benar daging banget gitu. Nah, terus selain itu kan kalian udah tahu nih kebutuhan bisnis gimana, kalian udah tahu kebutuhan user gimana, terus kalian desain flow water solution-nya atau mungkin UI-nya. Kan itu nanti bakal kita implementasi juga kan.
implementasinya itu butuh siapa, butuh engineer, ngobrol lagi sama engineer, paham lagi gimana cara berpikir dia, pola pikirnya gitu loh. Jadi kita tahu nih, oh ternyata memang membuat suatu produk itu benar-benar butuh benang merah dari mana-mana gitu loh. Dan kita juga sebagai desainer harus bisa ini apa namanya, harus bisa gimana ya, mungkin bahasanya bernegosiasi lah dengan mereka dan mengerti juga keadaan mereka gitu. Kalau misalnya memang bisnis butuhnya seperti ini gitu loh, kalian bisa membuat mereka mengerti. User butuhnya seperti ini, kalian bisa membuat mereka mengerti. Tapi kalau misalnya memang yang kita buat itu terlalu susah buat mereka dan malah menghambat kebutuhan bisnis dan kebutuhan user, kita yang harus bisa mengerti mereka gitu. Oh ternyata memang kita harus cari solusi lain gitu. Jadi benar-benar jadi ikigai ya. Itu seru banget sih. Itu sukanya. Dukanya 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 mungkin sama ya kayak yang tadi. Yang tadi mungkin sukanya adalah kita bisa ngobrol sama mereka, kita bisa paham masalah mereka. Nah, dukanya adalah ketika saran-saran kalian itu ternyata memang belum bisa untuk diterapkan gitu. Bukan karena egoisnya mereka. Hampir nggak ada sih, aku nggak pernah ketemu yang benar-benar kayak engineer egois gitu, atau mungkin kayak business development egois atau PM egois, itu aku hampir nggak pernah ketemu. Tapi memang manpowernya yang kurang gitu. Misalnya kita mau bikin seperti ini dan bisnis maunya seperti ini, bisnis udah kayak menekan kita gitu loh, kayak kita harus rilis gitu, tapi ternyata manpower engineer tuh kurang gitu. Jadi kita harus ngedrop beberapa item. Itu sebenarnya sedih banget. Nah itu mungkin dukanya. Terus kalau misalnya dalam research untuk ngobrol sama user, dukanya adalah di ghosting ya sama user. Nggak cuma doang nih yang sedih di ghosting pacar, aku juga sedih di ghosting user gitu. Udah kayak janjian kan, udah meluangkan waktu selama 1 jam, tau-taunya mereka nggak datang untuk interview, itu sedih juga gitu. Itu sih suka dukanya. Aduh. Pokoknya kalau di UI UX tuh banyak banget ya Kak ceritanya. Tergantung cerita kalian juga sih di company lain. Mungkin company beda-beda ya ceritanya. Mungkin ada yang lebih parah dari aku, karena mungkin aku juga pengalaman belum gede, belum banyak-banyak gitu. Aku masih kecil lah ya di sini kalau dibilang. Enggak lah Kak, udah pro banget Kak. Enggak lah. Nah oke nih Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Apa sih challenge terberat menjadi seorang desainer setelah kira-kira beberapa tahun berkecimpung di UI UX designer ini? Challenge terberat ya. Iya, kayak tantangan gitu Kak mungkin. Banyak juga. Kalau challenge terberat itu lebih ke critical thinking ya, itu berat banget sih. Bener-bener berat ya, bener-bener berpikir itu bener-bener berat gitu loh. Misalnya buat aku ya, yang males ini ya, misalnya ketika yang tadi aku udah sempat jelasin juga, kita punya requirement dari dari stakeholder gitu, terus kita punya misalnya nih bisnis bilang A gitu kan, tapi user bilang B, dan kita tahu kalau misalnya sebenarnya ini mungkin nice to have, tapi sebenarnya bisnis butuh buat company gitu, buat kayak kemajuan company. Nah, itu challenge loh buat kita para UX designer gitu loh, untuk menjadi advokatnya user dan harus harus menyelamatkan bisnis juga misalnya gitu ya, itu kasarnya ya. Nah, challenge-nya adalah kita berpikir gimana sih solusinya gitu loh. Kita balik lagi ke user, terus kita tawarin beberapa flow, itu bisa dibilang A/B testing ya. Terus mungkin kita bisa kayak coba explore opportunity lain, cara lain, dan emang sebenarnya UI UX designer tuh nggak benar-benar cuma mikirin UI-nya doang. Maksudnya di sini tuh solusi yang aku bilang tuh bukan benar-benar UI dan flow, melainkan sebuah produk gitu. Misalnya, kita harus luncurin jualan A gini, gitu kan, harus di aplikasi jualannya. Nah sebenarnya kita sebagai UX designer atau mungkin kamu sebagai product designer nih, kalau misalnya kamu udah naik tingkat ke product designer, itu kamu benar-benar harus mikirin, oh ini tapi
tapi produk market fit-nya, maksudnya produk market fit adalah ketika kamu tahu user needs kamu apa, dan engineer atau manpower kamu tuh masih kurang, jadi kamu ngerasa nih, oh ini tapi produk market fit-nya mungkin kita bisa jualan di Shopee dulu yang udah ada gitu, nggak perlu bikin platform lain gitu. Nah itu challenge yang mungkin harus kita benar-benar lihat ya, kayak gimana caranya kamu solve problem. Itu benar-benar buat aku jujur aku masih perlu banyak belajar. Aku harus benar-benar lebih kritis lagi dalam berpikir, karena hal-hal yang kayak gitu tuh bisa aja kita yang dibego-begoin. Maksudnya dibego-begoin itu kayak harusnya kamu bisa cari solusi termurahnya, tapi karena kamu sudah terhipnotis oleh salah satu pihak nih, salah stakeholder yang bisnis, itu kamu bisa aja bikin ya sesuai yang dia mau. Padahal sebenarnya kalau misalnya kamu lihat lagi lebih luas, mata kamu mau buka lebih lebar, sebenarnya ini nggak bisa diimplement dan user masih belum butuh gitu. Itu sih. Semoga kebayang ya. Jadi gitu sih, itu benar-benar challenge. Jadi asah critical thinking kalian, jangan terlalu termakan sama jargon ya. Nah itu teman-teman. Oke. Kan tadi kan soal kata kakak challenge terbesar itu kan critical thinking ya kak. Nah itu kan ada nggak sih kak kira-kira kriteria khusus buat UI UX designer yang dibutuhin sama perusahaan itu? Kriteria khusus ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan lain sih aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu. Beda-beda ya kalau misalnya apa namanya company itu kebutuhannya apa. Tapi kalau aku saat aku cari kandidat buat apa namanya company aku tuh, aku pasti ngelihat apakah dia itu bisa untuk dibuild. Maksudnya bisa untuk dibuild adalah apakah dia willing to learn. Itu nomor satu. Nah, saat dia willing to learn, dia juga punya critical thinking. Maksudnya di sini adalah dia kepo, tapi dia itu bisa menempatkan diri dia sebagai ibaratnya Spon itu kan kalau misalnya kalian tahu Spon kan, SpongeBob itu kalau misalnya dimasukin ke dalam air itu kan pasti jadi gede kan. Nah, iya jadi ngembang. Itu orang itu dia udah tahu kalau misalnya dia tuh udah dipenuhi sama air, tapi dia mau meresponsnya untuk jadi kosong lagi, dan dia mau nyerap air yang lain gitu. Nah, kita butuh orang-orang yang seperti itu, yang mana dia itu tetap pingin belajar, walaupun dia tahu banyak, tapi dia itu nggak sombong sama pengetahuannya, dia ubah pengetahuannya dan dia tetap mau belajar gitu. Misalnya aku tahu tentang design thinking gitu ya, tapi aku mau masuk ke dalam company yang dia itu nggak pakai design thinking tapi dia pakai Lean UX. Nah, karena aku tahu design thinking dan aku tahu intisari dari design thinking, aku mau belajar Lean UX, aku mau tahu tentang Lean UX. Nah, itu adalah ibaratnya gitu loh. Jadi kamu seperti Spon gitu. Nah, kita kebanyakan melihat yang seperti itu, dan emang hampir semua orang pasti ngelihat orang yang seperti itu, nggak cuma UX design, bahkan engineer atau mungkin product manager seperti itu gitu nyarinya. Nah, kalau untuk UI UX sendiri mungkin yang kita cari adalah bagaimana mereka paham tentang kayak konsep desain, konsep proses desain yang proper. Maksud aku di sini adalah mereka nggak asal desain, tapi mereka nge-research dulu gitu. Mereka coba cari tahu dulu. Mereka tahu gimana caranya problem solving, karena mereka tahu problemnya, mereka paham problemnya, jadi mereka tahu apa yang harus mereka selesaikan gitu. Gitu sih paling. Semoga menjawab ya. Menjawab. Oke. Kan tadi udah dijelasin nih Kak, kriteria, terus kayak harus bisa critical thinking. Nah, sebenarnya ada referensi belajar lain nggak sih Kak, selain learning by doing? Kayak misalkan buku atau referensi lainnya? Kalau buku itu karena dulu tuh aku sempat sangat-sangat tertarik dengan UX research ya. Sekarang karena udah nyobain jadi nggak tertarik lagi. Jadi tiru. Karena aku suka itu, jadi aku baca bukunya Erika Hall, itu namanya Just Enough Research. Nah itu tuh sebenarnya udah sering banget di ini sih, di apa namanya, digembor-gemborin juga di
podcast UI UX gitu, kayak misalnya dunia dalam desain atau mungkin kayak UX ID itu udah pada sering banget disebut lah ya, si buku itu. Jadi mungkin kalian kalau misalnya mau coba tahu tentang UX research bisa baca. Nah, tapi kalau untuk UI UX sendiri aku kebanyakan tuh memang learning by doing. Tapi kalau misalnya memang kalian pengen tahu banyak, bisa buka artikelnya NN Group sama IDX. At least 2 artikel itu sih yang paling aku percaya untuk belajar gitu. Dan dulu juga aku magang. Jadi pas aku magang itu bener-bener diajarin sih, digembleng banget sama lead aku. Tuh teman-teman, oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak dari sesi ngopi kali ini. Nggak kerasa banget, udah hampir, udah lama nih, hampir 45 menit kali. Oke, ini terakhir. Boleh dong Kak, kasih tips buat kita-kita yang baru mau belajar UI UX design. Oke, tipsnya adalah jangan termakan jargon. Itu adalah kesalahan aku nomor 1 soalnya guys. Jadi kalian jangan mengikuti kesalahan aku ya. Nah, maksudnya apa? Karena biasanya tuh kita nggak cuma UI UX design, kalian nih para mahasiswa SI atau informatika, pasti kalian tuh diajarin banyak banget sama dosen kan, dan istilah-istilah yang kalian itu harus serap gitu. Nah, kalian jangan terlalu termakan istilahnya, tapi daripada kalian termakan istilahnya, kalian pahami isinya dan intisarinya gitu. Nah, jadi saat kalian, misal kalian kepengen jadi UI UX design, kalian seluncur ke ini, ke apa namanya, ke berseluncur atau browsing gitu di internet gitu kan, kalian lihat-lihat, kalian tuh nggak kaget dan nggak merasa lebih pinter daripada dosen kalian, karena sebenarnya dosen kalian udah jelasin dengan apa namanya, istilah yang sebenarnya sama, istilah yang beda tapi intisarinya sebenarnya sama-sama aja guys gitu. Nah, jadi emang harus benar-benar paham intisarinya dulu. Terus kan, atau misalnya nih, kalian sebenarnya bukan dari SI atau TI, sekarang bukan TI ya, informatika, SI atau informatika. Nah, terus udah gitu, kalian pengen tahu UX design, terus kalian browsing. Nah, udah ketemu banyak banget istilah-istilah kayak misalnya golden rule of UX gitu kan. Terus kayak apalagi tuh rule-rule kayak design thinking, lean UX. Pasti kayak kalian tuh menyerap itu semua tuh pasti susah banget. Nah, makanya coba baca benar-benar intisarinya tuh apa. Nanti kalian bakal paham kok kalau misalnya sebenarnya itu semua membahas sesuatu yang sama gitu. Misalnya lean UX sama design thinking itu sebenarnya sama aja, dengan step yang sebenarnya sama tapi approach yang beda gitu. Jadi emang kalian harus benar-benar paham intisarinya sebelum benar-benar menyerap si jargonnya. Jadi jangan terlalu ini sama jargon. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya, mungkin anak-anak UI UX ya, maksudnya kayak kalian mahasiswa yang udah lumayan kepo-kepo UI UX, mungkin kalian tahu tentang Crazy 8 ya kan, atau mungkin kalian tahu tentang apa ya, design sprint, atau mungkin ada diagram-diagram yang kayak affinity diagram, empathy map gitu-gitu kalian tahu, dan aku juga mungkin kemarin pas workshop sempat membahas itu juga. Nah, kalian juga jangan telan mentah-mentah itu untuk apa. Kalian harus tahu juga intisarinya. Ini tuh sebenarnya dibuat untuk apa, ini dipakai untuk apa. Nah, ketika kalian udah tahu intisarinya itu apa, kalian jadi bisa menempatkan si proses-proses tersebut di proses yang kalian ingin lakukan gitu. Jadi hal-hal tersebut itu fleksibel guys, nggak benar-benar saklek seperti apa yang kalian baca di artikel gitu. Jadi benar-benar harus tahu ya artikelnya, intisarinya sebelum kalian paham. Sebelum kalian coba untuk mengimplementasi itu. Gitu sih. Jadi kalian bakal lebih mudah lagi beradaptasi di lingkungan baru, di user yang baru, di produk baru gitu misalnya. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, gitu ya teman-teman, tuh tips-tipsnya dari Kak Akis. Nah, ini kan sesi-sesinya udah berakhir, berarti kita berakhir juga Android Chit Chat kali ini. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak Akis sudah hadir di Android Chit Chat sesi pertama kali ini. Mudah-mudahan Kak Akis, keluarga dan juga babynya sehat-sehat terus, amin. Dan juga semua dimudahkan gitu. Sukses ya Kak Akis. Oke. Thank you, sukses juga untuk kalian.
Makasih Makasih, Kak. Kak. Oke. Dan jangan lupa buat teman-teman di bulan Juli nanti kita bakalan ada Android Chit Chat edisi 2. Pokoknya pantengin terus sosial media KSM Android UPN Oke, Oke. kami sebagai MC izin mengundurkan diri apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di Android Chat sesi 2. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.